Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan lagi untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Apabila di pagi hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan kembali. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, biarlah kami mau datang kepada Tuhan. Kami boleh menikmati setiap hadirat Tuhan. Firman-Mu Kau nyatakan kepada hidup kami. Ketika kami menerima firman Tuhan, kami akan merespon firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau taat dan melakukan setiap firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi kami. Allah Roh Kudus, pimpin hidup kami dan kuasai seluruh hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bersekutu kembali bersama. Kita menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan bersama-sama ini. Sungguh baik Tuhan. Dan Dia sangat baik. Dia memang sangat baik dalam hidup kita. Kalaupun kita ada sampai hari ini, itu bukan semata-mata karena kita kuat. Bukan pula semata-mata karena kita memiliki apa yang ada di dunia ini. Ada kalanya dunia akan membisu dan mereka akan tidak bersuara. Mereka akan tidak dapat memberikan apa-apa kepada kita. Kesenangan dunia, semua hal yang ada di dunia ini, semuanya bersifat sementara. Semua hanya bersifat semu. Kekuatan yang mereka berikan kepada kita adalah kekuatan yang semu. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41. Saudara bisa membaca dan membukanya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Pernahkah kita mengalami situasi dan kondisi di mana hidup kita ini seolah-olah berat sekali, sangat berat untuk kita jalani. Situasi dan kondisi di mana kita berkata kepada diri kita, mungkin juga berkata kepada Tuhan, aku lelah, aku letih Tuhan. Aku capek menghadapi semua yang ada dalam hidup ini. Kita bergumul mungkin dengan sakit penyakit kita.
Kita bergumul mungkin dengan keluarga kita. Kita bergumul dengan keadaan perekonomian, keuangan rumah tangga kita. Kita bergumul mungkin dengan usaha, mata pencaharian kita yang mungkin lagi surut hari-hari ini. Atau adakah pergumulan yang menurut kita berat di akhir-akhir ini? Saudaraku, saya mau katakan, bila Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, jangan takut, jangan bimbang, semua pasti baik-baik saja. Dan hal yang demikian yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya baik untuk kita. Kenapa? Supaya ketika kita menghadapi semuanya itu, pergumulan hidup kita yang menurut kita berat, supaya menimbulkan ketekunan di dalamnya. Yakobus katakan, ketekunan itu akan membuahkan hasil bagi kita, bagi iman kita. Pencobaan-pencobaan yang datang itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila engkau tahan uji, itu pun akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan dalam apa? Dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam pengharapan kita akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir dan jangan takut. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita semua, kepada saudara dan kepada saya, bahwasanya setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan menjadi lelah. Dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau kita berpegang pada kekuatan yang ada di dunia ini, atau kekuatan kita sendiri, siapa yang dapat menjamin dunia beserta segala isinya tidak dapat menjamin kehidupan kita, saudaraku? Hanya Tuhan yang mampu menjamin kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita selama kita masih menumpang di dunia ini. Jadi kalau Tuhan memberikan firman Tuhan-Nya kepada kita pagi hari ini, tetaplah nantikan Tuhan di dalam atau di tengah-tengah pergumulan kita. Seperti seorang atlet yang sedang berlari menuju ke tempat finish, menuju ke garis finish. Kita seperti berlomba-lomba dalam satu arena seperti itu. Jangan berhenti dan jangan berhenti. Terus berjalan, terus berlari. Dan nantikan Tuhan setiap hari. Nantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, kerjakan dengan ketekunan, dengan iman dan pengharapan akan Tuhan. Jangan sesekali kita berpegang kepada hal-hal yang ada di dunia ini, termasuk harta dan kekuatan kita sendiri. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita, biarlah Tuhan kerjakan. Dan kita perluaskan seluruh hidup kita untuk Tuhan bekerja sesuai caranya dan sesuai waktu Tuhan. Ingat, firman Tuhan ya dan amin. Bila Tuhan berjanji akan setiap firman-Nya, Dia pun akan menepatinya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung semuanya dengan baik. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi fokuskan hidup kita, mata rohani kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup ini, dan hidup kita semua dalam kendali Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan pagi hari ini. Nantikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan saat teduh kita bersama Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus